kadang-kadang kita itu nggak sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah misalnya contoh sajalah, dulu aku terakhir dari tentara itu Pangdam Jaya. Tentu sebagai militer yang profesional katakan gitu ya, punya pengalaman yang saya anggap cukup itu kan. Tentu aku tetap ingin berkarir di militer kan. Kembali lagi bahwa kita punya cita-cita tetapi selalu Tuhan yang menentukan. Saya itu jadi gubernur itu 97 pun Oktober kan. Jadi beberapa kemudian tepatnya 6 bulan kemudian atau Mei tahun 98 terjadi kerusuhan Mei 98 udah ingat kan? Ya, yang memporak-porandakan menghancurkan Jakarta gitu. Saya itu gubernur yang masih belajar ya, masih meraba-raba tugas pokok saya karena aku dari militer, nggak pernah di pemerintahan kan. Ya, walaupun aku terus diajarin kakak saya yang pernah jadi wakil gubernur di Jawa Tengah gitu. Tiba-tiba terjadi itu kan. Nah, apa perubahan sebenarnya yang paling mendasar dari pemerintahan lama Orde Baru ini ke era reformasi? Adalah dari ketertutupan menjadi keterbukaan yang tidak ada batasnya. Demokrasi kita itu kan. Nah, jadi masyarakat sendiri sebenarnya belum siap untuk menerima kebebasan yang sangat terbuka itu. Belum siap mereka. Karena itu lalu menerjemahkan demokrasi ini secara keliru. Seakan-akan demokrasi itu apa saja boleh. Aku nggak punya makanan di rumah kok, di toko ada, ambil. Aku nggak punya mobil kok, di rumah saudara ini banyak sekali mobil, ambil. Ya, terjadilah penjarahan di mana-mana. Ya, bukan saja di kawasan-kawasan pertokoan, tapi sudah di rumah-rumah pribadi di daerah elit. Jadi kacau balau luar biasa. Bagaimana memberikan ilustrasi? Perubahan itu seperti ibaratnya orang itu dulu ya di borgol tangan kakinya gitu, mulutnya diplester nggak boleh ngomong, bolehnya hanya manggut-manggut gini gitu kan. Ya Pak aja gitu kan. Sekarang dibuka semua. Jadi begini ya, dalam situasi yang serba nggak karu-karuan lah situasinya itu, jarah di mana-mana orang itu, lalu orang dalam trauma rasa ketakutan yang luar biasa, kelompok-kelompok tertentu ya, terutama yang kelompok the have lah gitu ya. Saya sekali lagi dalam masa itu harus saya bisa tangkap apa sih masalahnya. Jadi kesimpulannya itu memang ada gap yang jauh ya antara kelompok the have dan not have lah gitu kan ya. Ini amat jauh sebenarnya. Ya, ini berboya-boya amat tahunya ini susah amat, itu kira-kira kehidupannya seperti itu. Nah inilah yang coba saya dekatkan gitu kan. Tapi yang pertama ini harus saya normalisasi lagi situasi itu. Bagaimana aku kan nggak punya tangan, ini kan harus pakai power. Aku hanya punya hansip, punya terantip, mana bisa melakukan sesuatu itu. Tetapi ingat, aku itu punya partner, namanya Polda. Ya, partner pertama, yang kedua adalah Kodam. Nah itulah, sebagai seorang senior ya, saya waktu itu ya, saya mantan Panglima pernah ngalamin juga hal-hal seperti itu kan. Maka saya kumpulkan, ya, Pangdam Jaya, Kapolda, Panglima Armabar, Panglima Kopsau, saya kumpulkan. Dan dalam peristiwa penjarahan-penjarahan itu ada peristiwa yang sangat intinya orang itu di jembatan Selipi, di atas Selipi itulah, di tol itu kan dihentikan semua mobil yang mau ke airport, ya, dan di sana dijarin habis-habisan semuanya dijarin semua, kecuali paspor aja yang kan kalau orang asing kan. Nah di antara korban itu adalah ada staf kedutaan, gitu kan. Dan itu cerita kemana-mana ke kedutaan-kedutaan asing kan semua kan. Ada beberapa perwakilan datangin saya gubernur. Dan tanda petik secara halus mereka ngancam aku lah. Mereka akan
kabur dari Jakarta ini kalau situasinya seperti ini. Maka dengan mudah itulah saya brief ya para aparat tadi, dan kebetulan saya adalah senior di antara mereka. Jadi kita tidak bisa membiarkan seperti ini, gitu kan. Jadi apa yang terjadi dan kita akan taruh mana muka kita ini kalau para diplomat itu pergi dari Jakarta, itu akan menjadi berita dunia sangat nggak menyenangkan, gitu kan. Jadi ini harus kita hentikan. Kita harus menemukan shock terapi sana. Kita harus melakukan hal yang keras, tetapi ingat jangan ada korban. Itu saja kan. Nah kita mau melakukan yang keras. Aku masih teman. Kalau masih ada jaran-jaran akan kita tembak di tempat oleh aparat. Gitu kan. Nah itu langsung terhenti kan. Terhenti dan secara berangsur normal. Aku mulai melakukan pendekatan. Ini kan orang traumatis, pelaku ekonomi, kabur semua eksodus ke luar negeri. Paling dekat ke Singapura, ke Hong Kong, ke Australia, ya, ada lagi ke Amerika jauh sana kan. Lumpuh ekonomi Jakarta ini, karena Jakarta itu kan nggak punya resources. Kita hidupnya dari pajak itu dari kehidupan ekonomi. Karena itu yang pertama, saya harus kembalikan rasa aman dan tertib supaya bisa bergulir dari ekonomi. Saya akan dapat duit dari itu. Itulah pikiran sederhana saya. Nah oleh karena itu saya dekatkan gap itu tadi kan. Saya kalau malam gitu saya bawa Panglima, Kadam, Kajati, saya juga bawa kejaksaan tinggi gitu ya, pengadilan tinggi saya ajak gitu untuk diskusi. Gitu. Saya datangi kawasan PIK ya, yang semuanya kan tanda petik umumnya korbannya kan etnis Tionghoa kan. Nah karena saya bangkitkan lagi, saya katakan kalian adalah pembawa KTP DKI, itu artinya anak buah saya, dan kalian akan saya lindungi seperti melindungi diri saya sendiri. Dan tanya jawab kan di situ kan, artinya terus saya sentuh hatinya kan. Saya sudah inventarisir yang jarang-jarain di tempatmu itu dari sana itu loh gitu, dari pinggir kali itu. Di sana itu orang nggak bisa makan lagi. Nah, kenapa sekarang nggak kita kumpulkan sembako gitu kan? Kumpulkan sama istri mereka, dikemasin gitu kan. Terus pagi antar sana saya ngomong sama Pak Lurah supaya semuanya membawa kupon ya untuk nukar dengan sembako. Beberapa orang saya bawa waktu itu kan, dan saya pidato di depan mereka kalau jadi caranya begini ya aku itu kalau ngomong sama ini juga kayak bahasa lain, orang kecil kan juga bahasa lain lagi. Saya ngomong kita ini umumnya Muslim itu kalau ngambil barang orang lain tanpa hak itu nanti masuk neraka loh kamu kan gitu kan, itu nggak boleh gitu kan. Nah yang membeli sembako ini jangan salah ya, ini bukan gubernur, bukan Bambang, bukan, itu saudara-saudara kita itu yang dari perumahan sana itu tak bawakan, bukan dari saya. Masa tega sih yang jadi barang dia itu masuk gitu dan gitu. Nah ya aku begitu itu nggak sekali gitu, nanti ke tempat kawasan lain lagi, ke tempat yang semua jadi korban-korban itu saya datangin semua. Itu tiap malam aku mendatangi mereka itu, aku udah habis-habisan. Nah saya kaget kemudian dapat laporan dari lurah di Jakarta Barat, Pak Gubernur, waduh kami kewalahan. Apa itu? Wah, kantor kami penuh sesak Pak. Penuh sesak apa? Barang-barang itu dikembalikan semua. Ada piano, waduh aku terharu juga kan. Terus saya tulis ini diambil dari mana gitu, tak suruh ngambilin lagi. Jadi sekali lagi, memimpin itu ada seninya gitu kan. Kita harus bisa menemukan, paling pertama kita harus menemukan pokok masalah apa sih ini kan gitu kan. Jadi seperti jadi dalam militer ya ada moto yang paling terkenal lah gitu ya, dari seorang Sun Tzu itu ahli strategi Tiongkok abad ke-13. Apa kata-kata yang paling saya ingat ini dia, kenali musuhmu katanya, kenali dirimu, 1000 kali perang 1000 kali menang gitu kan. Ini militer kan, jadi kalau aku mau nyerang sana kenali musuhmu apa itu, berapa pasukannya, senjatanya apa saja, kualifikasi prajuritnya apa gitu ya, tak kalahin medan juga, tak kalahin cuaca juga kan gitu kan. Nah, kenali musuhmu. Terus prajuritku apa gitu, aku kan harus lebih unggul ya,
bagaimana mengeksploitir kelemahan dia dari keunggulan saya itu intinya kan. Nah, sekarang jadi gubernur, kenali dirimu kelani musuhmu 1000 kali perang. Musuhmu itu apa? Masalah. Nah ini tadi masalah. Jadi masalah ini harus saya kenali utuh supaya aku bisa cari, bisa mengalahkan itu, bisa mencari solusinya. Itulah gitu. Nah, karena itu dalam waktu yang amat relatif singkat kan, aku selalu mengekspos gitu kan. Ini loh sudah aman gitu. Ke Glodok misalnya kan prajurit, polisi campuran di situ udah jaga kawasan itu kan. Ayo buka lagi apa yang kalian anu. Aku ngerti aku di Sorot TV kan. Supaya mereka ngelihat di belakang saya itu banyak prajuritan. Ini Kapolda, Panglima di sebelah saya gitu. Ayo buka lagi, saya jamin aman. Mulai satu buka gitu. Akhirnya merasa cepat. Orang yang terus pada kembali lagi pelaku-pelaku bergulir lagi. Dulu saya itu anggaran nggak ada 1,7 T tahun 98 anggarannya. Rupiah kita bergerak antara 15-16 ribu per US dollar. Uang tidak ada, harganya nilainya tidak ada, kota hancur-hancuran kayak itu, bagaimana mengatasinya kan itu kan masalah kan. Nah rupanya apa yang saya lakukan itu justru menarik negara lain gitu kan, pemimpin negara lain. Kita itu punya komunitas namanya Perkumpulan Gubernur-Gubernur Kota-Kota Besar di Dunia. Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, gitu ya, Bangkok, apa namanya New York, Istanbul, akan segala macam lah itu. Ada komunitasnya setiap tahun ada konferensi bergantian, tuan rumahnya bergantian ya Pak. Nah, pada habis pasca kerusuhan itu Seoul tuan rumahnya. Nah di dalam pertemuan itu selalu ada presentasi untuk sharing pengalaman. 4 orang pembicara yang diminta salah satunya saya. Saya diminta berbicara tentang manajemen krisis. Bagaimana Anda mengatasi kota besar yang begitu padat penduduknya, hancuran kerusuhan hebat begitu segera bisa pulih kembali gitu. Itu yang harus diceritakan. Nah, memang ya kalau bangsa kita itu kan nggak pernah bisa membaca kayak gitu lah. Aku jadi Sutioso juga bisa kan, orang lain kan. Jadi presentasi saya itu dikaji secara ilmiah oleh Busan University, universitas terkemuka di Korea. Dan bulan berikutnya saya diundang ke sana, saya diberikan doktor honoris causa. Tadinya mau di bidang manajemen kan, dan manajemen data kalau dikasih di bidang politik. Saya bukan masa itu, tetapi ya ini satu kehormatan, aku harus menerima itu. Jadi begini, yang pertama gini ya, bahwa kita menghadapi masalah itu, masalah apapun selalu bisa kita selesaikan. Tadi kembali lagi, kenali musuhmu, kenali dirimu, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Musuhmu itu adalah masalah. Jadi masalah apapun itu bentuknya harus kita pelajari secara utuh gitu. Nah, terus diri kita atau apa gitu. Diri kita kan tidak sendiri, ada orang lain yang bisa membantu kita. Nah, kita suka melupakan orang lain tadi yang membantu kita. Kalau pemimpin dirinya sudah merasa pinter, menurut versi saya udah 50% udah gagal kan. Gitu. Aku pinter apa jadi gubernur? Aku militer. Kalau ahli strategi, aku mungkin biangnya. Tetapi ngurus lalu lintas, ngurus tadi kan ada biangnya lain lagi kan, ngurus banjir, itu yang saya panggil ahlinya itu. Gitu. Aku selalu seperti itu. Udah masuk ke otak saya, berarti aku udah mengenali masalah itu A sampai Z dong. Nah, lalu saya rumuskan bagaimana menyelesaikannya dengan mereka juga, gitu ya. Itu satu. Jadi kita jangan merasa pemimpin dirinya pintar. Menghadapi masalah pun pasti bisa kita selesaikan, ya kan? Nah, yang kedua, janganlah kita pernah mengira gitu bahwa karier itu aku dengan bisa-bisa aja juga bisa capai, tidak bisa menurut saya. Karier hanya bisa dicapai dengan kerja keras, percaya diri gitu. Itu baru bisa kita capai. Dan anggaplah sukses itu adalah keniscayaan, hal yang harus kita capai. Kita bekerja dimanapun harus sukses, gitu. Dan jangan itu dianggap barang yang sangat istimewa. Sekali kan keniscayaan. Dan berikutnya begini ya, kadang-kadang kita itu nggak sesuai dengan yang kita kehendaki, gitu kan. Gitu. Nah misalnya contoh sajalah, dulu aku
terakhir dari tentara itu Pangdam Jaya. Tentu sebagai militer yang profesional katakan gitu ya, punya pengalaman yang saya anggap cukup itu kan. Tentu aku tetap ingin berkarir di militer kan. Misalnya dari Kasat, jadi udah wajar lah itu. Punya bintang 4, itu cita-cita semua perwira lulusan Akmil, aku yakin seperti itu gitu. Nyatanya tiba-tiba aku diminta jadi gubernur gitu. Kan itu bukan kehendak sungguh. Gitu. Nah, ada cerita tersendiri ini. Tetapi ini satu pelajaran lagi, pada saat kita itu larut ya dalam kekecewaan, kita menjadi orang yang tidak mungkin berprestasi. Gitu. Nggak mungkin, udah selesai aja di situ. Gitu. Jadi percayalah, kembali lagi bahwa kita punya cita-cita, tetapi selalu Tuhan yang menentukan. Jadi pada saat jatuh seperti itu, misalnya itu tiba-tiba gubernur, saya tanamkan ke diri saya, inilah yang terbaik untuk saya. Gitu. Karena sekali lagi orang yang larut atau tenggelam dalam kekecewaan, dia nggak akan bisa berprestasi. Dan itu artinya dia gagal. Kalau macet, saya bersyukur ya. Itu tadi kan, karena kembali lagi ke isu tadi kan. Jadi masalah klasik di Jakarta itu apa? Setelah saya jadi gubernur, sudah saya inventarisir. Macet, banjir, sampah. Sampah ini juga masalah besar. Yang keempat, kependudukan. Ini yang paling kategorinya enteng lah. Macet. Bagaimana macet ini? Sekali lagi tahun 2003 ini termenung-menung lagi. Kalau selama ini kan aku cuma survive aja ya, jangan mikir banjir atau mikir macet. Telah udah aman gitu, duit juga sudah mulai dapat DKI kan, aku bisa berpikir lain 2003. Ini tak kumpulin lagi ahli-ahlinya itu dari kampus-kampus kan. Saya tanya, kalau ini kayak begini saya diamkan aja, diramal 2014 katanya Pak, ini bisa stuck. Artinya macet total Pak, kalau nggak ada langkah-langkah yang signifikan mengatasi ini. Gitu. Jadi kemudian saya tim ini tak suruh survei. Ini jawab, Prof, mengapa Jakarta macet? Gitu kan. Ini rapat hanya 5 menit nggak ada kan? Itu udah selesai rapat. Tetapi yang jawab pertanyaan saya itu kan minggu berbulan-bulan kan dokter survei habis-habisan sama mereka. Terus diekspos ke saya, itulah aku ngerti A sampai Z, kenali musuhmu kan. Masalah aku ngerti. Dari mana tentara kok tiba-tiba ngerti? Dari profesor-profesor ini. Kan gitu. Lalu aku menunjukkan perencanaan. Kalau gitu kita rancang sekarang. Karena ada kaitannya dengan tetangga kita di Bogor Bekasi. Makanya namanya pola transportasi makro ibu kota yang saya rancang itu udah menjangkau sana. Menjangkau di Bogor, di Tangan Bekasi. Gitu. Ada 4 moda. Ya. Di tanah ini ada busway. Ya kan? Di bawah tanah ada MRT. Ini yang paling besar. Aku tanya. Yang di atas ini dulu monorail. Ahok ganti LRT. Gak apa-apa kan. Ada waterway karena sungainya banyak, kenapa nggak kita kayak di Belanda kan gitu kan. Itu rencana saya, dan ini terintegrasi, aku minta harus terintegrasi. Mudahnya satu sama lain saling mengakses. Nah oke lah ini jalan ya, artinya konsep itu dijalankan, aku bikin busway, karena busway itu nggak perlu investor kan. Waktu itu kan trust investor kepada kita sudah hilang zaman aku kan. Tapi harus saya mulai, setelah diekspos oleh tim ini aku meyakini menyelesaikan masalah ke depan. Maka harus saya lakukan dan saya harus mulai. Kalau nggak saya mulai sampai hari raya kuda juga nggak jadi ini kan, kalau nggak dimulai rendam besar. Maka aku tanya mana yang bisa saya mulai? Busway Pak, karena busway Bapak nggak perlu investor. Pasang operator, pasang bis, supaya itu jalan Pak. Yang paling sibuk dari 15 koridor mana? Blok M Kota Pak, dan koridor 1. Itulah maka cikal bakalnya itu. Saya menyelesaikan 10. Dari 15 bayangkan dalam 3,5 tahun. 7 beroperasi, 3 infrastruktur. Infrastruktur artinya haltenya sudah ada, ini tinggal pesan bis pokoknya itu sama bis sama sopir kan. Ini kan nggak diperhatikan, dijarain semua kan. Ingat nggak peristiwa itu? Dicukirin, kacanya diambilin sama dicuriin. Akhirnya dia hidupkan plus dia 1, jadi 4 ya, jadi 11. Ahok, Jokowi Ahok 2, 3. Jadi malah banjir itu nggak mungkin dikendalikan di hilir saja oleh DKI.
Sementara kerjaan di hilir pun belum selesai, terutama ada membersihkan sungai-sungai, menormalisasi sungai itu masih jauh dan rapat. Sungai zaman Cipitung 70 meter, sekarang tinggal 20-25 meter. Kan direklamasi kan, barang buang-buang semua ke situ, dangkal dan sempit. Inilah mampet, ini bukan kerjaan mudah, karena harus menyingkirkan orang. Nah ini umumnya kan, karena umumnya cari populis. Sampah, aku selalu memberikan contoh, saya sudah mulai kan, banjir. Kenapa? Aku kan gini lah cirinya itu. Aku itu selalu melihat apa yang sudah dikerjakan pendahulu saya. Setiap bulan aku ngundang senior-senior saya waktu itu, Ali Sadikin masih ada, terus Pak Prapto, terus Pak Wiyogo, Pak Suryati, 4 orang satu bulan sekali. Jamu makan di balai kota, ajak makan, ajak diskusi. Mana aku sekarang ini nggak pernah diundang di balai kota. Satu saya ngundang saya itu hanya Sandiaga Uno aja dulu. Selebihnya nggak pernah. Itu cirinya saya dan bedanya yang lain. Karena aku kadang berpikir, wah ini aku yang dapat nama siapa nanti. Air mancur di sebelah barat Monas itu kan Ali Sadikin bikin bulan mancur, pelekutuk. Zaman itu orang sudah kaget, ayo kok bisa muncat-muncat ya, udah heran-heran kan. Zaman Sutioso tak renovasi kayak Las Vegas, nyanyi dan menari itu loh, air kayak gitu. Sudah kayak begitu kan. Ngerti nggak waktu peresmian? Ali Sadikin tak suruh tanda tangan. Bunyinya, ya, air mancur ini dibikin oleh Sadikin, direnovasi oleh Sutioso. Jadi itu tadi lah. Jadi pemimpin itu sekali lagi jangan merasa dirinya paling bisa, paling pintar. Orang yang akan melihatlah itu semua kan gitu kan. Dan kita ini adalah melayani rakyat, melayani masyarakat. How to solve the problem, itu masalahnya. Apa masalahnya yang harus kita selesaikan, bukan oleh siapanya gitu kan. Satu periode, 2 periode nggak akan cukup, harus dilanjutkan. Nah, kalau ada yang terhenti ini, sekarang ini itu contohnya kan. Sampah, aku sudah bikin pengolahan sampah secara teknologi gitu, menjadi pupuk, menjadi listrik, juga nggak bisa lanjut.